Bagaimana perasaannya setelah mendapatkan makanan gratis? Enak sekali. Senang ya? Iya, senang. Biasanya uang sakunya berapa? 10.000. Terus habisnya berapa? Habisnya 5.000, sekarang ada makan gratis habisnya cuma 3.000 dan sisa 7.000. Oh, berarti bisa ditabung ya uangnya? Iya. Coba menunya dibuka. Wow, lengkap ya? Iya. Ada apa saja menunya hari ini? Ada ayam goreng, tumis wortel, nasi, tempe, susu, dan ada buah. Ya. Gimana rasanya? Enak sekali dan lezat. Mantap. Oke, terima kasih. Ayam. Alhamdulillah. Apa guys? Ayam lagi. Terima kasih. Terima kasih Mantap. Bapak Prabowo. Ayam. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih. Susunya dingin. Makasih Bapak Prabowo. Makasih dong, makasih. Makasih, Pak Prabowo. Makasih. Ayam. Makasih dulu. Makasih dulu ke Bapak Makasih Bapak Prabowo. Makasih dulu. Makasih. Oke kan. Nomor 2 kan. Jangan jiplak. Oke guys, di sini kita suasana membagikan makanan ya guys ya. Mantap. Segar. Mantap, terima kasih Bapak Prabowo. Susu mereka jagri tanah jagri dan kau susu murni Ya. sumur mantap. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Itu ya teman-teman ya. Kalau lihat video-video itu saya terkadang ngirinya karena apa? Andaikan saya dulu ketika saya bersekolah itu saya mendapat makanan bergizi gratis, tentu saja saya akan sangat mensyukuri dan saya akan berterima kasih kepada pemerintah ya, karena yang pasti saya tidak akan kepikiran lagi terhadap makanan apa yang hendak saya mau makan. Karena terkadang ini saya ya teman-teman ketika sekolah itu sering mikir nanti kalau di sekolah kalau lapar makan apa. Itu pun kalau ada uang saku yang berlebih. Kalau nggak ada uang saku yang berlebih, tentu saja waduh kita nggak makan, nggak bisa jajan apa-apa. Dan itu pasti akan mengganggu fokus saya di dalam belajar. Dan oleh karena itu ketika saya melihat ada program makanan bergizi gratis, itu tentu saja saya sangat setuju ya. Saya ini bukan basernya Prabowo, enggak. Karena menurut saya program ini program yang sangat baik terutama untuk siswa-siswa kita ya, anak-anak kita. Karena bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti mereka juga akan sangat senang. Karena mereka juga tidak akan kepikiran untuk nanti mau jajan apa, mau makan apa. Iya kalau ada uang saku yang berlebih, kalau nggak ada, terus ntar gimana, pasti lapar. Ketika makanan bergizi gratis itu sudah ada, yang pasti mereka hanya akan fokus untuk belajar dan belajar. Pagi setelah sarapan mereka datang, belajar, nanti setelah siang mereka lapar, mereka makan dari jatah mereka, kemudian mereka setelah makan mereka belajar lagi, dan itu mereka pasti akan fokus terhadap pelajaran. Karena apa? Kalau kita sudah kenyang, itu pasti pikiran kita akan lebih tenang, sehingga untuk belajar sesuatu hal itu pasti akan lebih fokus. Tetapi kalau kita lapar teman-teman, mau yang ngajar profesor pintar apapun pasti nggak bakalan masuk-masuk. Kan begitu ya teman-teman ya. Jadi kadang saya juga sangat prihatin dengan orang yang nyinyir atau yang mencibir program makanan bergizi gratis dari pemerintah, dari Pak Prabowo, dari Wapres Gibran. Karena mereka yang mencibir, mereka yang nyinyir ini ada menurut saya orang-orang sombong ya teman-teman ya, orang-orang sombong.
Kenapa? Mereka tidak pernah melihat orang-orang yang di pedesaan, di daerah-daerah tertinggal, anak-anak kita ya, yang kadang susah untuk makan. Ketika mereka mendapat makanan bergizi gratis di sekolah, mereka tentu saja akan sangat senang. Ya, mereka pasti akan sangat bersyukur. Ketika mereka senang, ketika mereka bersyukur, dan masih ada orang yang nyinyir, yang mencibir program makanan bergizi gratis, itu menurut saya mereka itu tidak mempunyai empati terhadap siswa-siswi yang tinggal di daerah terpencil, mereka yang berekonomi rendah. Dan kalau kita lihat di video di depan tadi ya, jangankan masyarakat kecil, mereka yang tingkat ekonominya rendah, siswa-siswi kita, anak-anak kita itu bersyukur. Ini mereka yang sekolah di kota-kota aja, mereka sampai melompat kegirangan, bersyukur, berterima kasih mendapat makanan bergizi gratis dari pemerintahan ini. Jadi janganlah mencibir kalau soal program makanan bergizi gratis ini ya. Bahkan ada yang mengatakan percuma makanan bergizi gratis, gak ada gunanya, keluar uang triliunan rupiah yang jadi hanya kotoran di pagi hari ya. Karena yang namanya makanan pasti akan jadi kotoran, teman-teman. Dan ini tentu saja jauh panggang dari api ya. Karena kalau kita bilang makanan bergizi, ketika itu dikonsumsi itu kan pasti juga akan berguna bagi tubuh, bagi fisik anak-anak sekolah kita. Makanan bergizi gratis yang mereka makan, yang pasti juga akan memberikan asupan-asupan gizi, memberikan energi bagi mereka, yang pasti mereka akan menjadi lebih sehat. Ya, itu logika sederhananya seperti itu, teman-teman. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya daripada triliunan rupiah dibuang percuma-cuma untuk program makanan bergizi gratis, mending dialokasikan untuk hal-hal yang lain menyangkut pendidikan. Ini juga pernyataan yang keliru atau yang menyesatkan. Karena apa? Yang namanya pendidikan sudah ada alokasi ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, konstitusi kita, bahwasanya pendidikan itu sudah ada alokasi dana sampai 20% dari APBN untuk pendidikan. Pendidikan sudah ada 20%, ngapain juga memikirkan dana-dana tersebut dialihkan untuk pendidikan. Itu nggak masuk akal ya. Dan kalau kita lihat program ini, banyak yang menyetujui, banyak yang suka, apalagi mereka yang di desa-desa tertinggal ya. Dan saya harap semoga program ini dapat berjalan terus, didukung oleh seluruh masyarakat, orang tua, siswa, dan siapapun itu. Dan semoga program ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, yang bisa berguna bagi anak-anak kita di masa depan. Terima kasih. Selamat hari